Kalau kita bicara penawar ya, kita mungkin dulunya ya, saya kebetulan suka nonton cerita silat. Ya, cerita silat. Kalau cerita silat itu, kalau satu pendekar kena tendangan maut ataupun jurus maut, pasti dia kena luka dalam. Kalau orang Hokkien bilang amsyong lah dia. Nah biasanya luka dalam itu bisa membuat dia itu cedera, bahkan bisa mati gitu atau meninggal ya. Nah biasanya si pendekar itu akan cari penawarnya supaya racun tersebut bisa netral dalam dirinya sehingga dia sembuh. Nah kata-kata penawar itulah yang menginspirasi saya untuk menyampaikan ceramah pada pagi hari ini. Kita sebagai manusia lahir ke dunia ini sebetulnya sudah dapat paket, ya. Bukan paket hemat. Paketnya double, satu paket itu karma negatif, satu paket karma positif. Tapi sebetulnya itu pengertian awam. Kalau dari yang kami pelajari, diskusi dengan para biku sangga, sebenarnya di dunia ini tidak ada karma negatif maupun karma positif. Tidak ada. Cuma karena dualisme itu, maka kita terbawa kepada konsep ada negatif, ada positif. Kenapa saya mengatakan demikian? Contoh, tadi waktu berangkat dari rumah nih, menuju ke Pubarama, Kota Bangun, saya naik motor, hujan kan? Nah, kalau hujan itu sebetulnya dalam konsep kita, itu netral dia. Tidak mengandung negatif, tidak mengandung positif. Kalau kita belajar bahasa Jerman dulu ya, saya kebetulan tamatan yang masih ada mata pelajaran bahasa Jerman. Ada maskulin, ada feminim, ada netral. Jadi saya pikir bahasa Jerman yang ada seperti ini, bahasa Inggris gak ada. Di bahasa Jerman ada maskulin, feminim, netral dia. Dibagi 3, netral ini tidak berdampak. Begitu juga saya pikir tadi hujan, waktu sepanjang jalan saya berpikir ya, bagi yang sudah sekian hari mengalami siksaan musim kemarau, betul kan? Kan panas sekali nih. Mungkin pagi ini ketika dia berada di rumah, baru bangun tidur, sudah tersedia sarapan, nonton TV atau nonton apapun lah, tadi YouTube dan sebagainya. Begitu hujan dia bersorak gembira ini, betul nggak? Waduh ini hari Minggu yang luar biasa, indah. Libur, hujan pula, di rumah lagi. Apalagi kalau sudah punya istri atau suami, disediakanlah teh manis hangat. Menikmati toh. Nah dia menganggap hujan ini berkah. Nah saya di jalan nih tadi, dari rumah Petisa menuju Pubarama, Kota Bangun, cukup jauh juga, kena serangan hujan kan. Nah kalau pikiran saya sebaliknya nih, baru pagi-pagi, baru siap mandi, udah kena siram air lagi. Ini airnya gak sembarang air hujan. Iya kan? Sudah begitu, sambil lewat kecipratan lagi, ada genangan air, ada yang tancap gas, kena muka kita. Ini sial sekali pagi ini. Udah hujan, basah kuyup, dingin lagi, ya, tidak di rumah lagi, perjalanan jauh lagi. Aduh, kalau ditolak segan sama Pubarama, nggak ditolak juga bagaimana? Maka sepanjang jalan itu siksaan. Betul nggak? Padahal hujannya biasa-biasa saja. Artinya hujan itu tidak punya dampak. Tergantung apa? Pikiran kita. Ya, contoh lain lagi, kalau kita pacaran itu sebetulnya netral itu, suka. Lalu kemudian ada orang suka juga sama kita, berarti enak kan? Nah kalau sudah enak, itu sepertinya sudah bermihak dia, udah dualisme. Jadi kalau pacaran itu seperti berteman juga, tetapi muncullah, kalau kita mengatakan enak ya enak, kenapa? Sudah ada teman untuk curhat, sudah ada teman spesial yang memperhatikan kita. Nah ini mohon maaf ya, yang mulia ya, yang luhur ini. Jadi sudah ada memperhatikan kita, pulang ke rumah ada yang nanya kita, sudah makan belum? Sudah sampai belum? Tadi hujan-hujan dingin enggak? Nah itu kalau udah pasangan, kalau enaknya, tapi gak enak muncul. Rasa melekatnya, aduh, saya merasakan betul itu ketika pacaran dulu. Begitu diterima cinta saya, tak bisa tidur aku 2 hari 2 malam. Rasanya gayung bersambut dan betapa orang paling bahagia di dunia. Tapi kemudian hari ketiga ketika lihat teman kita ini kumpul sama yang lain, kita merasa gak rela.
Kenapa seolah berbagi? Dia kok berteman sama yang lain juga, tidak sama saya saja. Muncullah namanya ego. Nah ego inilah yang merusak kita. Muncullah peraturan. Apa peraturan? Kamu tidak boleh ke dia, kamu hanya boleh ke saya. Lalu ketika dia patuh kepada kita, bukan selesai urusan, muncul lagi masalah. Dinaikkan lagi dosisnya nih, aturan-aturan makin banyak, akhirnya muncul pertengkaran dan sebagainya. Akhirnya yang tadi netral menjadi negatif. Jadi pacar itu seolah-olah negatif. Apalagi ketika dia tidak mau lagi dengan kita. Kan semua ada expired di dunia ini ya. Kalau kita renungkan semua ada expirednya. Berumah tangga pun ada expirednya. Kalaupun kita gak mau expired, alam yang membuat expired. Contohnya apa? Berpisah untuk selama-lamanya. Tidak ada yang langgeng. Nah jadi muncullah negatif. Lalu kita mengkelompokkan itu sebagai karma negatif dan karma positif. Sebetulnya bagaimana supaya kita bisa tidak menderita itu? Melampaui dari positif dan negatif itu. Melampaui pikiran itu. Susahnya minta ampun, betul. Makanya Buddha ada mengajarkan kepada kita untuk selalu menjaga pikiran kita kan. Kenapa pikiran itu dijaga? Bukan tidak boleh berpikir, salah. Ada murid saya bertanya, Pak, Buddha selalu mengutamakan pikiran. Pikiran adalah pelopor, pikiran adalah penentu. Apakah kita tidak boleh berpikir? Boleh. Tetapi yang tidak boleh itulah berpikir yang mendua, memihak. Nah kalau memihak ini bagaimana? Ini main perasaan atau bahasa kasarnya common sense. Banyak subjektifnya, banyak diwarnai dengan pengalaman-pengalaman masa lalu yang belum diverifikasi dia. Nah, tapi kita akan membahas itu. Nah jadi ketika kita lahir ke dunia ini sebetulnya paket itu sudah ada. Kalau positif dia, apabila kita memang selalu berpikir yang baik. Negatif ini apabila nuansa-nuansa perasaan itu selalu didasari oleh 3 akar kejahatan, yaitu loba, dosa, moha. Mengambil barang gak masalah, tetapi mengambil barang dengan unsur loba, keserakahan bermasalah. Coba perhatikan ya, ada handphone, lalu kita ambil, ini bukan handphone kita ambil untuk dikembalikan, itu benar gak? Benar. Tetapi ketika kita ambil, muncullah loba ini, yang sangat halus ini bukan punya saya, tapi saya pingin, ini masalah. Memberi perhatian kepada orang, salahkah? Enggak juga. Tetapi memberi perhatian karena dasar kebencian, itu merusak kita dan merusak orang. Kenapa? Akan muncul hal-hal negatif. Inilah yang terjadi. Menanggapi sesuatu boleh, tapi dengan kebodohan, nah ini bahaya. Kenapa? Yang terjadi adalah seri yang tidak sebenarnya tapi dianggap sebenarnya. Paham kan? Contoh harta. Harta itu biasa saja. Kalau kita gak ganggu uang itu, biasa aja dia. Tetapi begitu kita salah mengartikan harta ini menjadi siksaan. Padahal Buddha mengatakan punya banyak duit, bagus loh. Kenapa? Dengan duit ini kan alat ya, tools. Jadi kita banyak bantu orang, kita banyak mengurangi penderitaan kita. Coba kalau saya gak punya duit, bisa gak sampai ke Bubarama? Kenapa? Ke Bubarama ini butuh biaya juga. Bensin, punya motor, kalau hujan ada jas hujannya. Nah kalau saya gak punya ini semua, orang kedinginan di sini, bahasa kuyup. Nah jadi alat itu bisa bantu kita mengurangi penderitaan. Tetapi ketika alat ini muncullah namanya loba, muncul namanya dosa dan moha, berubah dia, sehingga kita memberhalakan alat itu. Kita menganggap alat itu segala-galanya. Kalau tidak ada alat itu, tidak bisa apa-apa. Nah sebetulnya kita sudah tahu itu salah. Kenapa? Kita lihat Biku Sangga nih, tidak punya apa-apa, hanya punya jubah, patah, betul nggak? Meninggalkan duniawi maksudnya. Tapi kok bisa bertahan? Nah berarti uang bukan segala-galanya. Tapi mereka butuh materi, iya, sebagai penyokong, bukan sebagai syarat utama. Sudah tahu kok kita, tetapi kita masih pura-pura gak tahu. Sudah tahu kita ada limit di dunia ini, akan berakhir, tapi sengaja gak berbuat baik. Betul gak? Kita anggap hidup untuk selamanya, maka teruslah kita mengejar sesuatu yang fata morgana itu. Nah ketika kita sudah sampai limit waktunya, baru nyesal. Kenapa penyesalan terjadi? Karena moha.
ketidaktahuan. Orang yang tidak ada mohanya pasti gak menyesal. Kenapa? Karena dia akan tahu apa yang dikerjakannya. Nah, jadi begitu lahir ke dunia ini sebetulnya karma negatif sudah ada otomatis. Bedanya adalah bobotnya. Ketika Buddha lahir ke dunia ini, dia melihat manusia ada seperti itu. Maka penuhlah belas kasih sang Buddha itu melihat bagaimana menolongnya ya. Jadi ketika ada mengatakan agama Buddha itu beda sama agama lain, ya betul beda. Ada yang mengatakan agama lain itu welas asihnya tinggi, menolong manusia. Buddha juga menolong loh. Cuma jarang disebutkan. Kenapa? Kita lebih suka kepada hal-hal yang teknis. Sebetulnya akar daripada Buddha itu menolong kita itu adalah ketika dia melihat kita menderita, maka dia wariskanlah ajaran. Ajarannya itu kalau dipelajarin, berkalpa-kalpa pun gak lulus Bapak Ibu, adik-adik kami. Maka dia ringkaslah itu. Dia ringkas itu kepada kita, tuntunan itu dia ringkas untuk kita mudah pelajarinya. Sehingga bisa lebih cepat. Fast track lah istilahnya. Ya, jadi belajar cepat. Karena kalau kita mencari sendiri, mengunyah sendiri, mengerti sendiri, wah itu berkalpa-kalpa kehidupan. Lalu Buddha meringkas itu. Nah, tinggal kasih. Nah, kita mau ikuti atau enggak? Kalau gak mau ikuti, berarti kita tidak mau tahu. Atau mau cari sendiri nih. Nah, kalau cari sendiri, hati-hati. Kalau gak ada guru, tidak ada pembimbing, bisa kemana-mana kita nanti. Alhasil apa? Lama sekali waktunya. Kalau tak mau tahu, lebih bagus lagi. Makinlah kita terjerumus ke dalam fata morgana itu. Sehingga yang kita lihat enak, belum tentu enak, dan kita merasa itulah sebenarnya kehidupan. Nah, jadi Buddha kasih tahu nih, ini wanti-wanti, ikutilah pedoman saya, ikuti aja. Kalau sudah diikuti, nah mudah-mudahan hidup kita bahagia. Tetapi ada juga golongan yang memang mau praktis. Mungkin dia gak mau banyak belajar, lalu dia mau lebih cepat. Boleh saja. Tak masalah, tapi yang penting sumbernya jelas. Nah, sesuai dengan topik saya mengutip sebetulnya penawar karma negatif ini dari Asangga. Asangga ini adalah masternya Mahayana bersama saudaranya Wasubandu. Jadi dia ada menulis satu buku yang dikutip oleh Dakpo Rinpoche kalau saya tidak salah, saya baca. Bagaimana menawarkan karma negatif. Jadi semua kita ini punya karma negatif, punya, tidak ada yang tidak punya. Tinggal bobotnya, ada yang banyak sekali. Tebal sekali, maka butuh waktu lama. Ada yang sedikit, makanya cepat. Kalau kata Bante Jana Suryanadi, dia cepat mendapatkan satu pengertian yang gitu. Kalau udah ngerti dia. Kalau dalam pendidikan dinamakan metakognitif. Artinya pemahamannya cepat. Ada kan orang seperti itu ya. Contoh, ada saudara saya, begitu lahir bisa baca Tapeco Mahakaruna Dharani, hafal dia. Masih kelas 1 SD. Kan aneh kan? Kita saja sampai sekarang hafalnya juga butuh waktu, dia cepat. Kenapa? Kebetulan dia punya warisan pengalaman masa lampau. Sehingga cepat connect. Apa itu pengalaman masa lampau? Dulu kita gak ngerti. Betul gak? Kalau kita bilang itu pengalaman karma lalu. Sekarang sudah lebih mengerti anak-anak milenial. Kenapa? Karena sudah ada istilah baru, jejak digital. Pernah dengar jejak digital? Contoh, kamu maki-maki orang di IG nih, cepat ketangkap sama polisi. Kenapa? Ada jejak digitalnya. Kamu hapus pun tetap ada disimpan, betul nggak? Nah, karena masa lampau itu seperti itu, ada jejak digitalnya. Cuma kita nggak sebut digital lah, jejak spiritualnya. Dia begitu kuat sehingga akhirnya gampang. Contoh, kemarin saya cari foto tahun 2016 di medsos saya. Waduh, carinya setengah mati. Ada murid kita yang anak milenial nih. Gini aja Pak, saya pakai kata kunci. Dia cari, cepat dapat. Kenapa kamu bisa cepat dapat? Ada jejak digitalnya Pak, gak mungkin hilang katanya. Betul gak? Yang muda-muda tahu semua nih. Cepat cari. Tinggal cari, dapat, search, ketemu dia. Ini nih fotonya Pak, yang Bapak cari. Nah karma udah duluan seperti itu. Gak bisa hilang dia. Masalahnya, semakin kamu banyak merekam jejak digital yang baik-baik, maka foto-foto yang lama-lama dulu tertimpa gak dia? Lama carinya, sehingga si penagih karma itu, lamalah cari kita, yang cincaicu. Pernah dengar yang cincaicu kan penagih karma kan? Kalau kita, Mahayana paling sering itu. Misalnya, ini mau cautu ya, ulambana, ada kupon.
Nama almarhum, kita tulis. Yencing Caicu. Saya tanya sama suhu, apa ini Yencing Caicu suhu? Penagih karma. Kita pernah berutang sama orang semuanya, betul nggak? Ada berutang materi, ada berutang budi, ada berutang perasaan, jatuh cinta gak dibalas tapi terus dipendam. Itu hutang juga. Nah, jadi ini punya jejak. Nah, jejak ini kalau kamu sedikit berbuat, sedikit mengisi medsosmu, cepat ketahuan. Maka cepatlah terrealisasi karma negatif atau buruknya. Atau yang positif pun iya. Tapi kalau banyak kita buat, yang baik, yang jahat tertimpa. Sehingga untuk mencari lama sekali butuh waktu. Sampai sini paham? Tapi kalau kita buat yang jahat semua, cepat juga carinya. Acak aja semua negatif itu. Jadi kurang lebih begitulah perumpamaannya. Jadi Asangga mengatakan ada beberapa kiat bagi umat manusia yang ingin menghalau karma negatifnya ataupun menawarkan, bukan menghilangkan loh ya. Ada orang bertanya sama saya, Pak, saya takut mati nih Pak, bisa nggak dihalau? Kalau yang namanya sakit, mati, itu adalah salah satu paket daripada kehidupan. Jadi dihilangkan nggak bisa. Berbuat baik pun sejuta, membangun wihara pun bermiliar, yang namanya mati adalah satu keniscayaan. Makanya Buddha sudah ingatkan itu. Ketika dia jalan-jalan ke India, dia lihat 4 peristiwa yang utama. Iya kan? Ada orang tua, ada orang sakit, ada orang meninggal, pertapa. Karena dia mau ingatkan kepada manusia, ini akan terjadi sama kamu. Tidak mungkin tidak. Tetapi yang kita bantu, yang Buddha bantu bukan menghilangkan matinya, tapi sensasi ketakutan menghadap matinya. Jadi Buddha tidak memberikan obat generik. Buddha memberikan obat langsung ke psikis kita. Sehingga ketika kita mati udah ada obatnya. Kalau obat untuk sejenak aja banyak. Itu yang kita makan obat darah tinggi, obat kencing manis. Itu hanya untuk pencegah saja. Memperlambat saja. Tapi kalau yang namanya mati itu pasti. Nah Buddha memberikan obat langsung ke akarnya. Apa itu? Ketika kita menghadapi kondisi itu gak takut. Ketika kita sakit gak takut. Itu obat yang sesungguhnya. Bukan gak takut mati ya, beda. Artinya berani menghadapi kematian dengan cara be brave and gentleman. Ini kata Komodoro Yosudarso ini. Ada jalan kan di Brian itu kan, Yosudarso. Ketika dia mau tenggelam dengan RI macan tutulnya, semua anak kapalnya itu ABK-nya di Laut Arafuru itu ketakutan. Komandan macam mana nih kapal kita mau tenggelam? Katanya hadapi semua dengan be brave and gentleman. Berani dan betul-betul berjiwa besar. Itulah maksudnya. Adakah orang takut mati? Banyak. Mungkin kita pun termasuk. Sekarang sih berkuak-kuak ya. Begitu Giam Loong datang, dikeluarkan nih, 1 M mau nggak? Nah ini emas mau nggak? Nggak bisa dia. Asal sudah waktunya, limitnya datang, ya dihadapi. Maka kata Komodoro Yosudarso ketika mau tenggelam, macam mana nih komandan? Ini kapal udah mau tenggelam nih. Nampaknya kita mati semua, ABK-nya bilang. Ada 25 kalau nggak salah ABK-nya. Dia bilang, hadapi. Kalau kalian nggak berani hadapi, saya sendiri. Dia katakan pakai radio. Kapal macan tutul sudah akan tenggelam secara be brave and gentleman, secara berani dan berjiwa besar. Begitu maksudnya. Nah, jadi artinya dia siap mati. Nah, Buddha memberikan obat itu. Jadi bukan berarti kalau karma negatif ini termasuk menghalau kematian, enggak. Bagaimana obatnya menghadapi itu? Nah, Asangga mengatakan ada beberapa kiat menghadapi ataupun menawarkan karma negatif. Misalnya ada nih Bapak Ibu, yang sial terus ya. Yang tiap hari gak ada duit ya. Bagaimana caranya nih? Pertama sekali adalah Sang Buddha mengatakan perkuat pemahaman. Perkuat pemahaman. Dalam jalan utama berluas 8, yang nomor 1 adalah pandangan benar. Betul gak? The right view. Pandangan benar. Kalau sudah mandangnya benar, amanlah kita. Apa itu pandangan benar? Ya melihat pada tempatnya. Melihat pada semestinya. Contoh, kalau kita gak ada duit, jangan ke dukun. Jangan melipat gandakan duit. Seperti di dukun Banjarnegara sana itu. Akhirnya menghilangkan nyawa. Kalau gak ada duit, apa sebabnya ini? Pertama yang paling gampang adalah, kalau materi-materi masih gampang obatnya nih. Pertama, kalau gak ada duit, berarti boros. Paling gampang diduga boros. Atau ada pola keuangan yang gak sehat. Itu dulu dipelajarin. Nah, mungkin ketahuan, ganti handphone, beli handphone juga.
Ada handphone baru, ganti juga. Ini boros. Atau mungkin suka makan enak. Tidak sederhana hidupnya. Ini dulu dibereskan. Kalau sudah dibereskan, coba tengok. Apakah masih masalah ekonomi? Masih juga. Nah, kerjanya apa? Oh iya Pak, saya kerja 6 hari, kerjanya cuma 2 hari. Berarti pola kerja. Oke, kalau sudah diselidiki ini masalahnya apalagi? Kesehatan. Sudah kerja Pak 24 jam sehari, 24 hours every time. Tapi kerja terus, gak pernah istirahat. Penyakit datang, uangnya habis beli obat. Ini banyak. Jadi Patah Sang Buddha atau Asangga perbaiki pemahaman dulu. Apa? Bagaimana cara kita memperbaiki pemahaman? Pentingnya kalyana mitra. Maka perlulah biku-biku sangga. Perlu konsultasi kepada biku sangga. Makanya kenapa Buddha mengajarkan kita untuk dekat dengan orang-orang baik? Supaya itu, karena orang baik pasti nasihatnya baik. Betul nggak adik-adik? Orang jahat nasihatnya ya kurang bermutu. Coba kalau kita berkawan dengan perampok. Aduh, ini uang nggak ada nih. Mau lebaran pula, mau Imlek pula. Apa usulnya? Ya merampok lah. Jambret lah. Nggak pernah dia bilang, ayo kita berdana lah. Atau coba kita bagaimana supaya kita memperbaiki karma kehidupan kita. Nggak pernah. Pasti dia cari cara-cara yang menurut saya tidak begitu layak, tidak begitu elok. Kalyana mitra. Termasuk biku sangga. Kalau kita tanya, Bante ini bagaimana? Mungkin Bante bisa kasih solusi. Oh kamu sekarang gak ada kerja ya? Oh wihara butuh ini. Nah, kamu perbaiki coba. Jadi dekat sama orang baik, hokinya baik. Hoki itu penting loh. Apa itu hoki? Hoki itu kalau kita bilang peruntungan. Kalau saya bilang hoki itu adalah kesempatan. Kesempatan yang baik. Nah, orang awam selalu mengatakan bahwa kesempatan datang sekali. Betul kan? Tapi di Budi selalu kesempatan berkali-kali. Begitu kita merubah pikiran kita yang baik, kesempatan baik datang. Begitu kita merubah, baik datang. Jadi tidak ada kesempatan cuma sekali. Makanya kita jangan terlalu percaya yang mengatakan kesempatan cuma sekali. Saya merasa kesempatan datang berkali-kali kepada saya. Karena kita merubah pikiran kita, pasti muncul momen-momen istimewa. Kan begitu ya? Itu yang pertama kata Asangga. Yang kedua sering-seringlah atau rutinlah baca parita. Nah saya mau tanya nih, kalau yang adik-adik di Sigalo ada ya pasti baca paritanya rutin, makanya mukanya cerah-cerah ini kan. Ini gak pakai makeup semua nih kan. Nah cerah, kenapa? Baca parita itu penting. Coba lihat Bante lah, anggota Sangga. Kalau saya kan masih berambut, mereka gak berambut, tapi heran saya lihat. Ini jujur saya katakan, ibu saya pun bilang, adik saya pun bilang, teman saya bilang, jubah hanya cuma segini saja. Tapi karismanya para biku sangga ini tinggi sekali loh. Betul nggak? Kalau sudah mereka lewat pakai jubah tidak berambut, tapi pancarannya oke loh. Beda sama saya berambut, pakai baju jeans segala macam, lewat pun gak ada yang acukan. Gak ada yang peduli. Itulah namanya kekuatan daripada sila. Ini saya buktikan sendiri. Nggak main-main. Jadi kita coba yang ada di sini rutin baca parita. Yang Mahayana sutra. Ini saya rasakan sendiri. Saya pernah kena masalah, hampir berurusan dengan polisi ini. Betul, ini gara-gara nolong orang gak bijaksana. Ini saya korbannya. Kawan saya, kebetulan orang kita Jawa, dia bilang sama saya, Pak Rudi baca parita gak? Baca Pak Guru, karena guru saya dia, orang kita Jawa. Dulu guru agama Buddha. Ah, berapa bacanya? Pagi, sore. Ah, kurang tuh. Kok kurang? Tingkatkan lagi. Ada mantra dibaca gak? Gak ada. Ah, baca mantra apa yang disukai? Apa ya? Ah, Maha Karuna Dharani. Ah, baca aja. Tapi yakin. Saya baca. 3 bulan selesai. Padahal kasus ini sudah 2 tahun. 3 bulan selesai. Selesainya bukan selesai sendiri, bukan, jangan harap. Adalah kalyana mitra yang membantu. Tiba-tiba datang seperti malaikat dari siang bolong gitu. Diselesaikan dengan baik tanpa ada kekerasan, tanpa ada apa-apa. Dan saya pun lega. Bagaikan mimpi. Nah sekarang, kenapa parita itu punya kekuatan? Saya mau tanya, parita itu sumbernya dari mana? Dari Pak Rudianto? Enggak. Dari siapa? Buddha. Buddha lah yang menguncarkan itu. Mengucapkan itu, Buddha kan? Betul? Lalu kemudian disalin. Apakah Ananda yang menyalin? Apakah Sariputra? Pokoknya Ananda mengingatkan. Lalu kita ulang. Nah berarti ketika kita ulang, semua yang diucapkan oleh Buddha itu kita kenang kembali. Kita gaungkan kembali. Kekuatannya ada. Karena yang ngomong ini Buddha. Otomatis merasuk dalam diri kita. Contoh aja, ini yang ibu-ibu nih. Pernah mengalami surat cinta nggak?
Kalau kita baca surat cinta dulu dari pacar kita, saya mengalami itu, tidak model WA saya, karena produk lama. Begitu kita baca surat cinta kita, senyum sendiri. Mama kita tanya, kok senyum-senyum sendiri kayak orang gila kamu? Ini surat dari pacar, oh pantas lah. Udah, tutup lagi. Nanti waktu mau tidur, baca ulang lagi, senyum juga. Apalagi kata surat cintanya itu kata-katanya mesra semua. Aku rindu sama kamu, kita baca senyum. Kita buka lagi, ada NB, Rudianto, nanti aku libur sekolah datang ke Kosmo, ke rumahmu, kita ketemu di Medan. Baca lagi, tidak sabar rasanya. Betul kan? Ini masih bulan April, kapan 2 bulan lagi? Senyum-senyum sendiri. Mimpi pun pegang surat itu. Besok pagi mau mandi, baca lagi. Rasanya semangat kali, menunggu bulan, itu surat loh, yang nulisnya orang biasa. Nah makanya kalau kita baca Parita, itu kan kata-kata Buddha, betul? Kalau kata-kata Buddha kita baca itu, berarti ada kekuatannya. Kekuatan itu membuat kita apa? Positif. Saya mau tanya di sini kalau ada bos nih, ada yang majikan, suka anak buah mana? Yang semangat atau yang loyo? Pasti suka anak buah yang semangat. Kalau guru, suka siswa yang rajin atau yang loyo-loyo? Aduh, malas sekali belajar nih, suka semangat. Kalau punya pacar di sini, suka pacar yang optimis atau pacar yang suka ngeluh aja? Ya, pasti suka yang optimis dan punya masa depan yang cerah. Kalau punya anak, suka anak semangat atau anak yang suka komplain aja? Pasti suka itu. Nah, kalau kita baca Parita ini, energi Buddha itu merasuk dalam diri kita. Otomatis itu kita pandangannya seperti pandangan Buddha. Apa contohnya? Karane Metta Sutta lah, kalau kita baca tiap hari aja. Begitu optimisnya kita, begitu kita kuat menyebarkan kasih sayang, orang pasti suka sama kita. Makanya dulu ada kawan saya orang kita bilang, saya bilang, aduh kamu kok banyak kali cewek suka sama kamu ya? Apa rahasianya? Gak ada. Pakai pelet kamu? Aduh pelet ketinggalan lah. Kok bisa banyak teman kamu, senang semua sama kamu, kenapa? Aku ada jimat. Apa jimatnya? Karania Metta Sutta. Asal aku baca itu rasanya aku lihat orang semua adalah saudaraku, ibuku. Jadi aku selalu ramah, baik, tidak pernah ada niat jahat, memanfaatkan segala macam. Orang sayang sama aku. Nah sampai sekarang sukses dia. Kenapa? Kang taunya banyak. Asal ada apa, orang ajak dia. Dan jujur pasti, kenapa? Tiap pagi juga baca Pancasila Buddhis kan? Panatipata, Adinadana, Kamesumicacara, dan sebagainya. Dia baca. Jadi sila itu melindungi dia. Jadi itu yang hebatnya daripada Parita itu. Nah otomatis kalau kita baca itu juga, pemahaman kita seperti Buddha. Lama-lama kita akan seperti Buddha. Sehingga otomatis berkahnya juga berkah Buddha. Percaya atau tidak, ehipasiko, laksanakan saja. Kalau gak bisa Parita, sutra. Liamkeng, tahu kan? Tapeco lah, sincing lah, sutra hati, apalagi amitocing. Silakan. Yang cocok, Sang Buddha mengatakan 84.000 jalan. 84.000 jalan kau pilih, sesuai dengan siapa dirimu. Ada yang gak suka baca Parita. Yang penting kalau gak suka, jangan dibilang-bilang. Ada orang gak cocok, dibilang gak suka. Sebetulnya kalau menurut saya lebih bagus gak cocok. Kenapa? Karena ada manusia suka matematika. Ada orang suka fisika. Begitu juga kita, ada gak cocok Parita, ada cocoknya ke sutra. Tapi jangan hasut orang loh ya. Nah ini bahaya. Ini paling bahaya. Ketika orang mau baca Parita, aku mau ke Pubarama loh. Ngapain kamu ke sana? Aduh, buang waktu aja. Menghalau orang berbuat baik, celaka kita. Makanya ketika kita ada mendengar bangun wihara misalnya, si Galawada mau dibangun. Jangan pernah kita halangi. Prasada Jinadamo Mahatera. Jangan, ngapain bangun tuh? Aduh, gak guna lah wihara. Doakan, sumbang aja, dukung. Karena itu termasuk dana loh. Kita mendukung orang itu dana. Mendukung dengan cara nasihat, motivasi. Kayak Pak Andri Wongso, berapa minggu lalu, seminggu lalu mungkin dia datang sini. Dia kan beri semangat kepada kita. Ada orang bilang, ini kan motivasi aja. Loh, motivasi juga dana loh. Kalau kamu dengar, kamu semangat, berbuat terbaik, ini kan bagus. Jadi jangan suka menghalangi. Jadi pertama tadi apa? Baca Parita. Tolong Bapak Ibu rajin-rajinlah baca Parita. Sediakan waktu. Jangan bangun pagi baca WA. Ini celaka kali.
Saya melihat anak saya begitu bangun, bukan pegang parita, WA. Nah, sibuk dia. Nah, WA ini sekarang luar biasa. Ketinggalan dompet, udah biasa. Asal jangan handphone ketinggalan, bisa pulang rumah tuh. Kalau dulu kita ketinggalan dompet kan berarti udah celaka ya. Berarti kita harus pulang lah. Udah sampai di Kota Bangun, rumah kita di Prayan, kita pulang. Kalau dompet. Sekarang enggak, dompet ketinggalan enggak apa-apa. Handphone ketinggalan, baru sibuk. Nah, wifi enggak ada, sibuk. Orang tua enggak ada di rumah enggak apa-apa. Nah, wifi di rumah enggak ada, gawat nih, langsung dilaporkan. Ma, ini macam mana wifi kita nih? Ada masalah nih, masalah besar di rumah. Apa masalah besar? Wifi mati. Masalah besar. Tapi orang tua enggak nampak, dibiarin aja. Nasi enggak ada di rumah, enggak apa-apa. Adik belum makan enggak apa-apa. Wifi padam, masalah besar. Satu kampung pun bisa tahu. Bisa masuk itu ke koran. Tadi malam ada gangguan ini, ya kan? Betul nggak? Lalu yang kedua tadi baca sutra. Jadi baca sutra ini menghalau karma negatif. Saya lagi-lagi menceritakan hal yang berulang kali di sini. Ya, saya baca parita itu ada hasilnya. Terutama parita-parita yang punya kekuatan. Ratana Sutta itu bagus. Dulu ada kawan saya dari Lombok cerita. Satu hari hujan di tempat mereka, sampai kayak mau banjir gitu. Mereka khawatir. Nah, ini kawan saya ini adalah guru saya juga, sekarang udah lepas jubah. Dulu biku sangga. Dia bilang sama Rudianto, ini hujan. Dia ingat, oh ya dulu Buddha juga pernah ada mengalami hal sama. Ketika ada di salah satu kota, hujan terus, banyak wabah penyakit, dia baca Ratana Sutta. Dibacalah itu. Betul loh, simsalabim abrakadabra, berhenti hujannya. Tapi ingat, baca parita ini bukan asal baca. Cobalah dengan sepenuh hati. Punya keyakinan, punya sadar. Bayangkan ya, kalau kita lihat, kita naik pesawat. Pernah naik pesawat semua kan? Nah, naik pesawat pernah ya? Kalau belum dibayangkan aja. Atau naik bus aja. Kita naik bus, katakanlah dari sini ke Prastagi. Kadang-kadang kita gak kenal loh supirnya, betul gak? Kenal gak supirnya? Atau kenal? Atau naik pesawat, pernah nggak waktu naik pesawat, ini pilotnya siapa ya? Oh pilotnya Ignatius Dewanto misalnya. Nah, saya mau kenalan dulu, betul nggak dia nih? Tapi kita percaya sama dia. Artinya ketika dia naikkan pesawat itu, kita percayakan nasib kita sama dia, betul nggak? Tidak ada keraguan sedikit pun. Nah Buddha sudah begitu hebatnya, kadang-kadang kita bisa ragu juga loh sama dia. Kita lebih percaya sama bus supirnya kita nggak kenal. Kita naik ke bus, begitu percaya kita. Ketawa-ketawa di bus, nyanyi, kita tanya, kamu happy ya? Happy lah, gak khawatir lah. Gak pernah kita bilang, iya ya khawatir juga, ini supirnya siapa ya? Aduh ini kita kenal gak ya? Ini jago gak dia bawa mobil ya? Gak tahu, pokoknya kita percaya aja. Nah Buddha, track recordnya sudah jelas. Kemampuannya jangan ditanya lagi, kita gak pernah percaya juga. Sudah Buddha bilang, banyak berdana, pasti kaya. Gak percaya juga, masih pelit juga. Menjalankan sila pasti aman, pasti nyaman. Gak percaya juga, dilanggar juga. Nah, padahal Buddha sudah jelas itu, siapa dia, kemampuannya, bagaimana beliau itu sudah jelas. Nah, pilot yang kita gak kenal, kita percaya aja sama dia. Betul gak? Nah, itu bandingannya. Jadi harus yakin kepada Buddha. Yakin sekali. Tidak boleh hanya yakin kepada istri atau suami. Yang ketiga, bagaimana menghalau karma negatif adalah kalau ada kesempatan banyak memperbanyak misalnya ornamen-ornamen Buddhis, patung Buddha boleh, rupang, wihara, sangat boleh. Kenapa? Karena kalau kita lihat rupang Buddha itu biasanya orang letakkan di mana? Pasti di tempat terhormat, iya kan? Di altar. Nah dengan adanya di altar orang akan teringat kepada Buddha, memberi penghormatan kepada Buddha. Berarti kita sudah berlaku sepatutnya. Kita sudah mengembangkan bakti dalam diri kita. Otomatis itu bakti itu adalah salah satu kebajikan. Jadi kalau ada kebajikan itu bisa mendorong kita karma positifnya muncul. Ini satu cerita ketika saya di Taiwan ya. Ada satu ya pandita sana cerita gini. Dulunya ada pasangan suami istri. Mereka sangat cinta mencintai lah awalnya. Tapi rupanya ada pihak ketiga, pria idaman lain si wanita.
digoda-goda si istri. Akhirnya si istri pun kepincut lah, jatuh cinta sama si Pil ini, pria idaman lain. Lambat laun, akhirnya begitu berkembangnya hubungan mereka, sampai rencana jahat timbul. Ini cerita true story. Jadi si istri ini yang awalnya baik, udah mulai terpengaruh. Jadi kata si pacar gelapnya ini begini, kalau gini terus kita susah, kita gak bisa bersama. Bagaimana kalau kita bunuh suamimu yang resmi itu? Ya bolehlah, aku pun cinta sama kamu, udah kadung cinta, udah begitu direncanakanlah rencana jahat. Istri yang tadi baik, otaknya pun udah berubah, dibuatlah racun. Singkat cerita, meninggallah si suami yang resmi ini. Mereka pun menikah. Tapi si suami yang resmi ini ketika meninggal, tahu, oh istrinya pelakunya. Begitu kuatnya nih, rasa benci ini, tapi dia gak berdaya, sudah kena racun kan, game over dia. Tapi dalam kesadarannya dia, aku akan balas kamu. Nah, setelah meninggal si suami, si istri baru ingat, aduh, yang aku udah salah nih. Bertahun-tahun aku hidup bersama, selama ini baik-baik aja, menjalankan sila. Tapi aku sudah lalai, sudah kilaf ini, udah gak tertolong lagi. Dia memutuskan tobat, dia tinggalkan suami gelap itu, dia menjadi aktivis wihara. Dia bersumpah akan terus berbuat baik untuk menebus ini. Dia meninggal, mereka meninggal, satu masa berganti. Nah, terlahir lagi mereka. Ini si suami sudah jadi setan atau hantu lah kita istilahnya. Dia mau debus, mau jadi penagih karma tadi. Ketika dia mau mau menyakiti si istri yang sudah lahir jadi orang lain lagi ini, gak bisa. Kenapa? Rupanya si istri ini terus tetap melakukan kebajikan, terus masih aktif di wihara, baca parita, baca sutra segala macam lah. Gak bisa, gak sanggup dia. Dia menunggu, 400 tahun menunggu. Bayangkan, 400 tahun menunggu. Sampai suatu saat, adalah si istrinya ini terlahir menjadi orang yang kurang menjalankan sila. Lost dia. Sehingga dia itu tidak seperti setaat kehidupan kita lampau. Situlah pintu masuknya. Kerasukan. Mau lompat gedung. Tapi beruntung, karena ada sisa karma dulu, selalu ada yang nahan. Akhirnya dipanggillah seorang biksu. Dan teman kita tadi, yang pandita itu, ditanyalah, kamu siapa? Diceritakanlah hal ihwal, sebab musabab terjadinya dia kerasukan itu. Saya sudah menunggu 400 tahun, baru kali ini saya bisa ketemu dia lagi, dan bisa saya balas dendam. Jadi sekarang dia harus mati, lompat gedung. Karena dia dulu begini. Kenapa dia bisa lost? Hanya karena satu sebab. Dia tidak menjalankan sila. Jadi kenapa sila itu penting? Kenapa keyakinan itu penting? Menjaga kita dari serangan-serangan dari luar eksternal. Yang dulu mungkin pernah kita sakiti, pernah kita jolimi dan sebagainya. Dengan kita menjalankan itu, kita bukan habis ya, tapi lama-lama bisa berkurang. Kenapa? Karena kalau kita terus rutin, ini makhluk yang menagih karma kepada kita, dia tengok, wah kita udah berubah nih. Waduh, kita sudah gak pernah jahat lagi. Jangan-jangan dia pun bisa ikut berubah juga. Tapi kalau dia kuat sekali, ya susah kayak tadi ini kejadiannya. Akhirnya dikasih pengertian sama Bante di Taiwan. Kamu gak boleh lagi dendam, itu berlalu sudah 400 tahun. Jodoh kalian itu udah selesai. Bla 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 bla, dibacakan parita segala macam, sembuh. Nah, artinya apa? Juga makhluk-makhluk itu juga bisa dikasih pengertian loh. Jangan seperti kamu anggap hantu tetap hantu. Makanya Buddha benar. Kali ini hantu bisa belakangan berubah menjadi manusia. Kenapa? Kalau sudah pengertiannya cukup, bisa. Jadi jangan pikir orang selama jadi setan, jadi hantu, jadi asura segala macam. Enggak. Berkembang kok, batin kita ini berkembang semua. Nah jadi 400 tahun akhirnya baru sadar itu adalah jejak karma pada masa lampau. Tapi karena dia rajin baca Parita Sutra, terelakkan. Jadi yang ketiga itu, bangunlah atau buatlah ornamen-ornamen Buddhis untuk bisa membangkitkan bodhicitta orang. Kenapa? Kita semua Buddha. Hanya karena kita lupa. Lupa dengan jati diri kita, maka kita melanggar sila, berbuat yang tidak-tidak. Padahal kalau kita ingat kembali, kita kembali lagi kepada jati diri. Nah kenapa dibuat ini? Kenapa dibuat ada patung-patung Buddha? Untuk mengonekkan kembali. Betul kan?
contoh di rumah kita kalau ada altar, berani nggak kita macam-macam? Maaf kata nih, di ruang tamu ada altar, berani nggak kamu buang angin? Segan kamu. Kalau itu bisa kau jaga terus, kamu akan disiplin jadi manusia. Penuh etika jadi manusia, betul nggak? Ada manusia dimanapun buang angin. Karena dia nggak bisa kontrol dirinya itu. Tapi dengan ada altar, kita itu, iya ya ini altar guru kita nih. Masa sembarangan? Awalnya itu dulu, takut dulu, hiri dan otapa. Lama-lama menjadi karakter. Maka the end of education is karakter. Kata tokoh pendidikan kan, akhir daripada pendidikan itu adalah karakter. Tidak buang angin sembarangan, tidak buang sampah sembarangan, tidak memaki-maki orang dan sebagainya. Itu sebetulnya. Nah Buddha mengajarkan komplit. Yang keempat, Sang Buddha mengatakan adalah, sebelum itu wihara. Kita perlu bangun wihara. Kenapa? Coba lihat, kalau gak ada wihara bisa gak kita di sini? Gak bisa loh. Bisa gak saya ceramah? Gak bisa loh. Bisa gak orang berbuat baik? Tadi saya lihat di bawah ada bagi-bagi sembako. Gak bisa. Ada orang mau bagi sembako di rumah saya? Gak ada itu. Betul kan? Kita bagi sembako di rumah Pak Rudianto. Pusatnya. Kan lucu. Kita bagi sembako di wihara. Cocok. Betul nggak? Jadi wihara itu adalah tempat wadah untuk berbuat baik. Mau berdana di wihara cocok. Function, wihara menyelenggarakan cocok. Tapi kalau function selenggarakan saya di rumah, orang pikir ini function lele, jangan-jangan masuk ke kuali dia. Ini Pak Rudianto pura-pura aja nih function. Tapi kuliah semalam makan pecel lele dia. Jangan-jangan function kita digoreng sama dia. Pikiran orang macam-macam. Begitu kan? Nah jadi wihara itu tempatnya cocok. Makanya kalau orang bangun wihara, itu sebenarnya bagus sekali, dukung. Kalau gak dukung, diam-diam aja. Jangan kau sebarkan pikiran-pikiran jahat kamu, sehingga orang tidak mau mendukung wihara. Anda begitu. Dia gak setuju wihara, dia ajak. Kamu jangan. Itu dosa besar tuh. Justru kita bilang bangun. Nah, saya gak setuju wihara Pak, maunya bangun sekolah. Ya. Himpunlah teman-temanmu untuk bikin sekolah di samping wihara. Agar bergabung dengan wiharanya. Itu lebih bagus daripada kritik sana, kritik sini. Kan gitu ya. Saya senang kayak di Pubarama ini ada tadi nyanyi. Coba anak Buddhis kalau gak bisa nyanyi bagaimana? Apakah baca berita terus? Padahal anak muda ini kan banyak bakatnya nih. Ada main gitar, ada main musik lah, ada bisa main karate lah, wushu. Nah kalau semua baca berita ya malas. Jadi yang suka karate, yang suka bela diri ada tempatnya. Yang suka nyanyi ada tempatnya. Yang suka misalnya baca parita ada tempatnya. Semua harus gitu. Karena wihara ini kan dunia kecil ini. The small world. Semua ada di sini. Seperti Buddha. Yang terakhir adalah Asangga mengatakan untuk menetralkan atau menawarkan karma negatif. Buatlah kebaikan yang banyak memberi manfaat kepada orang banyak. Wihara tadi salah satu. Tapi kebaikan yang langsung itu apa? Rumah sakit. Apalagi jembatan. Apalagi macam-macam. Sekolah. Waduh Pak, kalau gitu saya bagaimana Pak? 5-5 ini gak bisa saya. Udahlah, kalau gak bisa, jangan berbuat jahat. Kan Buddha begitu ya. Kalau gak bisa kamu berdana, kamu gak bisa baca parita, kamu gak bisa meditasi, udah gak apa-apa juga. Buddha mengatakan ada pilihan lagi, apa tuh? Jangan berbuat jahat, tiam-tiam aja lah kamu. Jadi anak baik aja. Kayak di kelas, kan saya guru nih. Ayo anak-anak belajar. Malas lah Pak, aduh. Ayo udah, boleh main gitar di kelas. Aduh Pak, gak bisa main gitar Pak. Udah, olahraga. Aduh Pak, olahraga badan pun gak kuat Pak. Udah, kau diam-diam aja di kelas itu. Gak usah bikin recok kau. Kan begitu kan guru kan? Artinya apa? Daripada gak bisa apa-apa, jangan mengganggu orang lain. Nah orang lain akhirnya punya kesempatan, kau gak ganggu, kamu juga dapat berkah. Itu loh. Jadi Buddha itu kenapa bisa jago sekali kalau saya renungkan? Karena maka kita sebut dia guru. Kalau guru itu kan banyak sekali triknya itu. Banyak skillnya untuk bisa, ini gak bisa ini gak bisa ini. Lihat Buddha, sama anak-anak bisa, sama orang tua bisa, sama hantu pun dia bisa. Jadi Buddha itu guru semuanya. Dan dia baik semua sama orang. Contohlah Buddha, ya sama siapapun baik. Hantu, dia baik, dia bisa ajarkan dharma, sehingga hantu itu tobat. Sehingga hantu itu bisa ikut jalan dharma. Begitu. Nah kita kalau siswa Sang Buddha, tidak ada kata takut loh. Di tempat sendiri, aduh Pak, hantu ini, loh ikuti guru kita. Di tempat sendiri dia ngajar dharma. Ini enggak, berkuak-kuak di tempat orang lain, begitu sendiri ketakutan. Nah, jadi kalau kita sudah ikut Buddha ini, maka otomatis kita mirip-mirip Buddha.
Kalau sudah mirip-mirip Buddha, walaupun 10% aja, 10% aja, berkah 10% tuh, oh besar sekali. Betul kan? Kalau kita bisa dapat 10% berkah Buddha, luar biasa. Nah dengan demikian, maka kita akan selalu hidup bahagia dan kita bisa membantu penyempurnaan dari diri kita dan orang lain juga. Itu paling utama. Akhir kata, itulah yang dinasihatkan oleh Asangga, bagaimana kita bisa menawarkan karma negatif. Jadi di dunia ini tidak ada tidak mungkin. Sepanjang masih ada nafas, pasti mungkin. Betul kan? Nah yang paling penting adalah kita mau berbuat. Jangan cuma duduk santai dan tidak mengerjakan apa-apa. Karena waktu terus berlalu, tadi saya sudah mengatakan ada limit waktu kita. Maka kerjakan apa bisa dikerjakan. Bisa ke wihara, monggo. Bisa bantu orang, silakan. Pangsan, silakan. Pilih aja yang cocok. Tapi continue. Continue dia, jangan hari ini, besok ini. Akhirnya kita gak dapat manfaat. Ya, demikianlah yang bisa kami sampaikan. Semoga sharing dharma kita ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita semua dapat merealisasi kebahagiaan. Semoga kita senantiasa diberkahi dan kita semoga dapat menjadi sumber kebahagiaan bagi semua makhluk.